Bayangkan direktur BI tingkat deputi itu gajinya sudah hampir 200 juta lebih, belum termasuk tunjangan, dan itu beliau tinggalkan hanya karena khawatir riba. Dalam satu ayat surat Al-Anfal 63, ini lanjutan tentang kondisi umat Islam ketika pada ayat 60-nya Allah ingatkan wa a'iddu lahum mastata'tum min ribatil khayli wa min quwwatin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu setiap kekuatan yang kalian miliki dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk menggertak musuh Allah dan musuh-musuh kalian, dan golongan-golongan yang lain yang kalian tidak mengenal mereka, tapi Allah mengenal mereka. Itu pada ayat yang ke-60. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang ke-61 sampai pada ayat yang ke-62. Allah tegaskan wa allafa baina qulubihim, dan Allah jinakkan di antara hati-hati orang yang beriman. Law anfaqta ma fil ardi jami'ah, yang kalau engkau infakkan, engkau belanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, ma'allafta baina qulubihim, sungguh engkau tidak sanggup untuk menjinakkan hati mereka tersebut. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang jinakkan di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini berkisah tentang kondisi warga Madinah. Mereka terbagi kepada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Lalu bergabunglah ke Madinah beberapa komunitas Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, membuat sekutu dengan penduduk asli Madinah yang Aus dan Khazraj. Terjadilah persaingan antara dua suku besar yang disponsori oleh Yahudi-Yahudi di belakang mereka. Sejarah merusaknya Yahudi di semua negeri itu sudah diakui sepanjang sejarah. Mereka gerogoti ekonominya dengan sistem riba yang mereka kembangkan. Negeri Madinah Allah berkahi dengan tanah yang subur dan penduduk yang baik-baik, tetapi malas, bohong. Datanglah orang Yahudi menawarkan konsep-konsep ekonomi dengan sistem ribawi. Mereka utangkan sebagai modal, lalu berkembang sampai hampir setengah tanah Madinah itu mereka kuasai. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kondisi ini masih sama. Mereka terbagi kepada dua halif, kepada dua blok, antara Bani Aus dan Khazraj dengan sekutu-sekutunya. Untuk memisahkan penduduk asli dengan bangsa Yahudi, maka konsep yang ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah membasmi riba. Maka pada saat itulah turun ayat yang mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba ini tidak sanggup berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu, itu tidak lebih disebabkan karena mereka berkeyakinan innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu serupa dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba.
Jadi ketika Rasulullah terapkan sistem ekonomi yang Islami ini dengan menghindari riba, maka pelan-pelan bangkitlah ekonomi warga Madinah. Oleh Rasulullah ditunjang infrastrukturnya dengan menunjukkan tempat-tempat yang strategis. Pasar lama diganti lokasi di tempat yang lebih sesuai, dekat dengan posisi Masjid Nabawi sekarang. Beliau teliti setiap jengkal tanahnya, lalu beliau berdiri di tempat tersebut. Beliau katakan, "Na'am, suqukum hadha." Iya, di sini pasar kalian. Lalu beliau berjalan mencari tempat yang strategis. Beliau terapkan di sini tempat pemukiman. Beliau berjalan lagi, beliau pilih sebuah tempat, di sini tempat buang hajat kalian. Ada mirhasa, hammamat, tempat pemandian umum. Semua diatur oleh Nabi. Kemudian beliau ubah hal-hal yang tidak baik, termasuk pada sebutan. Pelaku bisnis di pasar yang sebelumnya dinamakan dengan simsar diganti sebutan oleh Nabi menjadi tujjar, bentuk jamak dari tajir, para pedagang, bisnismen dalam bahasa kita sekarang. Dan mendapatkan sambutan hangat dari para pelaku bisnis. Mereka katakan, kami lebih senang dengan sebutan tujjar dibandingkan sebelumnya dengan kata-kata simsar. Maka berubahlah menjadi tujjar. Di Indonesia diambil yang mufradnya tajir. Maka kalau ada seorang disebut tajir, itu kayaknya luar biasa, bisnismen yang luar biasa. Sedikit demi sedikit potensi bisnis orang Yahudi mulai redup, karena tidak bisa dikembangkan riba. Jadi dimanapun negeri yang riba tidak hidup, orang Yahudi tidak bisa hidup. Dimanapun riba itu diterima dan berkembang, maka Yahudi akan berkembang. Dan alhamdulillah di negeri kita riba berkembang, maka Yahudi pun ikut berkembang di negeri ini. Jadi kemudian dikuasai melalui sistem, melalui bank sentral, melalui BI, sehingga bank-bank syariah yang akan beroperasi di Indonesia harus tunduk pada ketentuan BI tersebut. Dan ternyata peraturannya itu mengadopsi sistem ekonomi internasional, tidak mengizinkan dan tidak membuka peluang untuk bank-bank syariah itu berjalan dengan baik. Maka sekarang walaupun ada bank syariah, tidak bisa menjalankan fungsi syariah dengan sebenarnya diatur oleh ketentuan BI. Maka kita tidak bisa salahkan bank syariahnya, mereka tunduk pada sistem BI ini. Kalau mau perbaiki BI-nya. Makanya ada senior-senior di BI seperti Pak Mahdi Muhammad yang dulu menjadi kepala perwakilan BI di Aceh, mengetahui besarnya dampak riba ini dan mengetahui terstrukturnya lembaga tersebut demikian rupa, beliau memilih untuk berhenti dari BI dan sekarang tanam kurma di Bang Bintang. Saya bertemu dengan kepala perwakilan BI berikutnya, Pak Ahmad Farid. Saya bertanya ke beliau tentang status Pak Mahdi ini. Kata Pak Ahmad Farid, Pak Ustadz, ketika beliau khawatir dengan riba, maka oleh pimpinan di BI menawarkan beliau untuk menjadi deputi BI menangani bidang ekonomi syariah. Lalu saya bertemu dengan Pak Mahdi dalam sebuah kegiatan di rumah PMI, acara waktu itu menjelang Penas KTNA, ada rembuk media dilaksanakan di sana. Beliau sebagai pemateri praktisi di bidang pertanian tanam kurma, lalu saya menjadi pemateri kaitannya dengan konsep syariah. Setelah selesai kami duduk berdiskusi. Saya tanyakan konfirmasi ke beliau tentang apakah benar bahwa beliau ditawarkan untuk menangani ekonomi syariah di BI. Kata beliau, benar Ustaz. Tapi saya berikan sebuah syarat, saya bersedia untuk menduduki jabatan Direktur Syariah BI dengan syarat bahwa ekonomi syariah yang dikembangkan tersebut tidak berbasis keuntungan, tapi prinsipnya jalankan dulu syariahnya, baru pikir keuntungan kemudian. Dan ternyata konsep saya tidak diterima, maka daripada saya hanya menjadi legitimasi terhadap riba, saya mundur, kata beliau. Ini komitmen yang luar biasa sekali. Bayangkan Direktur BI tingkat deputi itu gajinya sudah hampir 200 juta lebih, belum termasuk tunjangan, dan itu beliau tinggalkan hanya karena khawatir riba. Kita sekarang ribanya berbagai bidang. Alhamdulillah, ini komitmen beliau. Maka kalau sekarang bank-bank syariah belum berjalan efektif dengan cara-cara syariah, jangan dulu kita salahkan banknya. Kita terus harus memberikan dukungan, berinteraksi dengan bank-bank syariah dengan harapan suatu saat sistem riba di negeri ini bisa berubah menjadi 100% Islami. Jadi kalau sekarang dengan apatis kita mengatakan alah tabanjir, maka akan kembali kepada ayat tadi,
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Itu karena mereka berpendapat jual beli itu sama saja dengan riba. Sekarang kita berada pada posisi bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Nauzubillah. Mereka sudah berusaha, tetapi sistem yang belum siap. Di samping masyarakat juga tidak siap. Kita ingin praktis, kalau ingin beli kendaraan, datang ke dealer, pulang langsung naik kendaraan tersebut. Caranya hanya mungkin terjadi pada leasing, lembaga-lembaga pihak ketiga. Sedangkan dengan bank syariah tetap difasilitasi, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Verifikasi kemungkinan potensi ekonomi, bagaimana untuk pembayarannya. Barulah setelah ini semuanya terpenuhi, untuk kita tidak terlilit dengan utang yang mencekik leher, mereka izinkan. Tapi leasing tidak mau tahu. Yang penting asal Anda bersedia tanda tangan dengan semua dokumen yang diperlukan, silahkan bawa pulang kendaraan. Bahwa kedepannya Anda tidak sanggup bayar, kami sita kendaraannya dan hangus DP-nya. Ekonomi syariah tidak boleh menghanguskan demikian. Maka semua dipelajari. Kitanya tidak siap karena bank syariah agak sedikit lambat menurut kita. Larilah ke leasing dengan cara-cara yang praktis, maka rusaklah ekonomi kita. Makanya ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau pilih Yahudi dengan non-Yahudi bukan dari sisi agama dan keturunan, tapi dari sisi keyakinannya, jiwanya. Orang-orang yang menjiwai semangat Yahudi yang menggerogoti ekonomi ini terusir dari Madinah karena tidak bisa menjalankan sistem riba. Tinggallah Aus dan Khazraj. Ini yang Allah katakan, wa allafa baina qulubihim. Allah persatukan hati di antara kaum Aus dan Khazraj. Ma law anfaqta ma fil ardi jami'a. Yang andai kata engkau saja yang bekerja dengan menginfakkan semua kekayaan di muka bumi, ma allafta baina qulubihim, sungguh tidak akan sanggup engkau persatukan hati mereka. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar,